Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya, Dr. Lydia di Kikasus Story. Ya, hari ini kita akan mengadakan satu bincang-bincang ringan kita dengan tema bersahabat dengan lupus. Di mana kemarin, di tanggal 10 Mei, kita baru saja merayakan memperingati Hari Lupus Sedunia, yang dimana peringatan tersebut bertujuan untuk supaya masyarakat akan lebih peduli, lebih aware tentang bahaya penyakit lupus ini. Penyakit lupus itu merupakan suatu penyakit autoimun yang dapat menyerang siapa saja, laki-laki atau perempuan, dan usia berapa saja, mau anak, remaja, ataupun dewasa. Nah, penyakit autoimun itu sendiri, apa sih sebenarnya penyakit autoimun? Untuk itu, hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang sudah bergabung dengan kita, yaitu Dr. Hajah Rita Evalina, spesialis anak konsultan. Beliau merupakan dokter dari bagian Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik Medan. Beliau merupakan seorang dokter dari divisi alergi imunologi, dan beliau juga adalah staf dari FKUSU. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Dr. Lydia. Assalamualaikum, dok. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik di tengah Terima pandemi. kasih, dok. Iya, saat zaman pandemi, jadi kita online ya, dok. Iya. Terima kasih, dok, atas waktunya ya, dok. Tadi kita sudah ada pembukaan sedikit, dok, tentang kita hari ini kan membahas tentang bersahabat dengan lupus, dok. Nah, untuk lupus itu sendiri, dokter, apa sih sebenarnya penyakit lupus itu dan apa sih gejala yang timbul biasanya, dok? Oke, terima kasih Dr. Lydia. Lupus itu adalah, tadi Dr. Lydia sudah menyampaikan ya di awal tadi bahwa itu adalah suatu penyakit autoimun yang bisa mengenai siapa saja, di usia berapa saja, laki-laki atau perempuan. Nah, bahwa autoimun ini adalah suatu kondisi di mana sistem pertahanan kita yang didesain seharusnya itu untuk melindungi kita dari faktor luar yang merugikan kita seperti bakteri, virus, dan sebagainya, seharusnya didesain seperti itu. Tapi pada kondisi autoimun ada suatu kesalahan sistem, sehingga dia melihat di dirinya itu sendiri juga sesuatu hal yang harus dilindungi gitu, ya. Jadi sehingga dia menganggap sel-sel yang ada pada dirinya itu juga sesuatu hal yang dianggap musuhnya, sehingga juga diserangnya. Nah, penyerangan terhadap sel dirinya yang kita sebut sel dirinya sendiri oleh sel imunnya sendiri. Nah, ini akan menimbulkan sebuah kompleks ya, sebuah kondisi yang menyebabkan suatu respon, suatu reaksi seperti inflamasi atau seperti sebuah peradangan gitu ya. Nah, hal inilah yang menyebabkan reaksi-reaksi yang menimbulkan gejala pada seorang anak lupus. Nah, lupus ini kita sebut juga sebagai penyakit 1000 wajah ya. Jadi bukan wajahnya 1000, mukanya 1000 itu enggak ya. Tapi dia bisa menyerupai, menimbulkan gejala seperti penyakit-penyakit yang lainnya. Seandainya kompleks yang ditimbulkan oleh reaksi reaksi dari antigen diri bila menyerang mata ya, gejalanya pada mata. Umpamanya menyerang ginjal, gejalanya pada ginjal yang timbul. Sehingga anak-anak lupus ini datang ke dokter itu dia nggak tahu tuh kalau dia tuh sakit lupus gitu loh. Ya dia nggak ngerti kalau dia sakit lupus. Yang dikeluhkannya kok bengkak ya. Nah, dikira sakit ginjal, diperiksa memang ginjalnya ada gangguan gitu. Tapi ada satu pegangan-pegangan buat kita bahwa oh ini mengarah ke lupus gitu. Ya begitu, dok. Berarti kalau misalnya ada salah satu dari gejala yang dokter sebutkan tadi, seharusnya orang tua atau pasiennya, kalau kita di bagian anak, ya orang tuanya lebih aware lah ya, dok, langsung membawa ke rumah sakit untuk dilakukan screening ya, dok. Ya, jadi temanya ini saya lihat bersahabat dengan lupus ya. Ya, memang kita harus bersahabat, artinya kita itu ya harus menerima kondisi lupus ini pada diri kita, menerima dalam arti kita tuh harus membiasakan diri, menyesuaikan diri dengan kondisi lupusnya itu gitu. Jadi ada hal-hal yang memang pada lupus boleh, pada ada yang boleh, ada yang nggak boleh begitu.
Kalau untuk pencegahannya sendiri bisa dicegah nggak, Dok, kalau penyakit lupus ini, Dok? Pencegahan sebenarnya lupus itu bukan seperti penyakit infeksi ya. Kalau infeksi kita cegah ya, jangan terpapar dengan infeksi. Gitu. Ini adalah suatu penyakit autoimun ya. Jadi untuk mencegahnya itu mungkin secara umum ya mungkin susah ya, kita nggak ada, karena itu adalah genetik, umumnya genetik gitu ya. Mungkin kita bisa melihat orang tuanya ya, orang tua ibu atau bapaknya gitu, atau saudara kandungnya gitu ya, ada penyakit autoimun tertentu ya, mungkin kita bisa memperkirakan anak ini hati-hati ya, suatu saat mungkin, tapi itu bisa kita screening kalau memungkinkan. Tapi yang penting dalam hal ini adalah bahwa kita itu harus mendeteksi secara dini, ya, deteksinya secara dini. Oke, nah sehingga dengan deteksi dini kita bisa mencegah kerusakan organ yang mungkin ditimbulkan oleh lupus ini, karena lupus ini dia bisa merusak semua organ gitu loh. Nah, deteksi secara dini itu hasilnya ya, prospeknya itu jauh lebih baik daripada kita ketemunya sudah stadium lanjut. Nah, itulah makanya kita memang organ harus, yang lain ya, Dok. dia sudah lanjut, sudah stadiumnya sudah jauh gitu loh. Sehingga pengobatannya jadi akan lebih susah gitu. Berarti kalau untuk masalah pengobatannya, Dok, pengobatannya itu dia sesuai dengan gejalanya ya, Dok, apa yang diserang ya, Dok? Begitu, Iya, Dokter. iya, tapi dalam hal ini karena namanya sistemik ya, kita menyebutnya sebagai sistemik lupus eritematosus ya. Jadi dia secara sistemik, dia secara sistem semua sistem bisa ya. Ya, eritematosus, kenapa disebut eritematosus? Karena ada timbul ruam-ruam merah terutama pada kulitnya. Nah, yang khas ya, ruam yang khas pada lupus ini, tapi mungkin kalau stadium yang lanjut kadang-kadang udah nggak kelihatan ya. Biasanya itu ini apa namanya, ruam kemerahan pada kulit wajahnya, di pipi ya, melebar di pipi dan nyebrang di hidung gitu ya. Jadi bentuknya seperti kupu-kupu. Makanya pada lambang-lambang lupus itu selalu kita sertakan lambang kupu-kupu yang kita sebut juga butterfly rash ya. Jadi rash atau kemerahan yang mirip seperti butterfly gitu. Kupu-kupu tadi ya, Dok ya. Iya. Untuk pengobatannya sendiri tadi sudah dipaparkan oleh Dokter Rita. Terus, Dok, kalau misalnya pasien itu sudah terdiagnosis dengan lupus, Dok, bagaimana sih supaya mereka bisa survive? Apa memang karena harus kontrolnya yang teratur atau berapa lama harus masuk kontrol gitu, Dok? Ya. Ada nggak? Untuk pengobatan ya, nah ini ya, kita juga mengharapkan anak-anak ya, teman-teman adik-adik yang terdiagnosis lupus ini supaya lebih lebih patuh, lebih disiplin ya dalam pengobatan. Karena biasanya dalam pengobatan lupus ini pertama karena beberapa organ itu terlibat ya. Jadi kita harus screening semuanya. Dan kita juga harus berkala memonitor organ-organ yang mungkin terlibat seperti mata, ginjal ya, itu harus berkala kita monitor. Nah, pengobatan itu biasanya jangka panjang ya. Jadi butuh kepatuhan ya dalam pengobatannya. Butuh bukan hanya dalam pengobatan, juga butuh kepedulian terhadap dirinya ya. Kalau dia masih kecil mungkin dia dipantau orang tua, apa-apa aja hal yang kira-kira ini lupus nih, lupus saya ini muncul nih, memburuk ini ya, itu harus tahu gitu ya. Jadi saya lihat anak-anak lupus kita tuh pintar-pintar kok. Dia tahu kapan dia merasa nggak nyaman, dia tahu. Sudah tahu begitu ya, Dok ya. Nah, untuk itu kita di sini juga sudah hadir narasumber yang lain, Dok. Mereka adalah orang-orang yang survive untuk walaupun sudah didiagnosa lupus, Dok. Di sini ada Jailin. Hai Jailin. Hai Jailin. Hai. Iya, hai Jailin. Gimana Jailin? Apa kabarnya? Baik. Iya, baik ya. Nah, Jailin, kita boleh sharing ya di sini ya. Awal mula terkena lupus tuh Jailin usia berapa ya? Terdiagnosis lupus itu? Mau masuk SMP gitu, SMP 2, SMP 3 gitu.
Awalnya itu gejalanya yang Jailin rasakan itu apa waktu itu? Kejadiannya itu pas malam-malam gitu kan, sesak nafas, terus pergi ke toilet. Nah, pas mau pergi ke toilet itu tiba-tiba badannya kayak kesemutan gitu, tangannya kayak gede-gede gitu kan. Terus nggak lama pas mau panggil papa gitu, ngetok pintu, nggak lama udah jatuh pingsan gitu. Pingsan ya waktu itu ya. Lalu dibawa ke rumah sakit dan diperiksa dan ternyata terdiagnosis lupus. Saat itu Jailin tahu nggak lupus itu apa? Belum tahu. Belum tahu ya. Ada nggak keinginan, terus Jailin tahunya dari mana? Dari keterangan dokter kah? Atau keinginan Jailin sendiri untuk browsing-browsing, cari apa sih lupus itu gitu? Pertama sih dari dokternya dulu, terus Dari dokter. browsing gitu. Browsing, iya. Terus suka dukanya gitu loh. Awalnya itu gimana? Sukanya, dukanya apa gitu? Sukanya mungkin karena kan lebih ada punya teman yang mengerti gitu. Dukanya kadang karena mereka belum tahu penyakit ini apa, ada teman-teman sebagian itu ngejauh gitu, kayak takut menular. Padahal kan ini nggak menular gitu. Iya, ini nggak menular ya Dokter Rita ya? Enggak. Jailin udah tahu tuh, Oh, udah bisa dia jelasin sama teman-teman ya. Penyakit lupus iya. tidak menular. Iya, jadi penyakit lupus itu tidak menular. Nah, terus Jailin apa yang membuat Jailin itu merasa, kan kalau lupus ini kan pengobatannya seperti kata dokter Rita tadi harus continue terus menerus dan juga kepatuhan dari pasien itu tersebut ya. Apa yang membuat Jailin tuh aku harus patuh nih, aku harus kontrol nih, aku harus minum obat nih, itu apa? Motivasinya apa? Karena saya sendiri juga suka K-pop gitu, jadi Suka K-pop. jadi saya kayak ngerasa harus lebih sehat gitu supaya bisa nonton streamingnya dan sebagainya, belajar lebih rajin, apalagi itu kan masih SMP gitu, jadi harus SMP. gitu. Nah, sekarang Jailin udah umur berapa? Sekarang aku udah 19 tahun. 19 tahun ya. Iya, iya. Oke, nah di sini juga ada Fadil nih. Fadil adalah salah satu penyandang lupus juga yang survive ya Fadil ya. Iya dok. Fadil pertama kali terdiagnosis lupus usia berapa Fadil? Ya mau masuk SMP kelas 8 dok. SMP kelas 8. Nah pertama kali gejalanya sama nggak seperti yang dirasakan nama Jailin? Jailin kan tadi dia tiba-tiba jatuh pingsan, langsung dibawa ke rumah sakit. Nah kalau Fadil gimana ininya, gejala awalnya? Kalau gejala awalnya demam dok, demam tinggi. Terus kalau malam bisa tidur. Terus gitu sengutan dok. Sering kesemutan. Lalu karena demam tinggi, bisa tidur, bawa ke rumah sakit. Iya. Dibawa ke rumah sakit dan ternyata terdiagnosis lupus. Pada saat itu Fadil juga nggak tahu ya lupus itu apa ya? Iya dok, nggak tahu dok. Nggak tahu. Nah setelah tahu diagnosanya itu lupus, terus apa dalam perasaan Fadil? Ya bisa tahu gitu penyakitnya bisa disembuhkan. Oh, berarti cari tahu ya bahwasanya sakit lupus itu bisa sembuh kok, aku bisa sembuh gitu. Iya. Iya. Nah, kalau sakit lupus itu kan kayak tadi dia sensitif terhadap matahari, mudah lelah, mudah capek. Nah, gimana Fadil itu menghadapi kondisi itu? Sementara kan Fadil sekolah tuh pasti ada yang namanya upacara, ekstrakurikuler, kan begitu kan? Untuk Iya, itu gimana cara mengatasinya? Ya mengatasinya mengapa dok itu? Mungkin ceritakan kondisi guru ya. Kegiatan sekolah ya nggak dilaksanakan dok. Oh, nggak dilaksanakan. Paling izin. Tapi Fadil nggak minder kan? Nggak minder dengan sakit itu kan? Enggak dok. Enggak. Terus apa yang buat motivasi Fadil untuk survive? Aku harus sembuh nih, harus bisa nih gitu. Sehat.
Ya motivasinya kita ya harus semangat, nggak boleh ngeluh punya penyakit kayak gini dok. Iya betul ya, nggak boleh ngeluh ya Fadil ya. Terus Iya, iya. Terus kalau sama orang tua gimana? Orang tua tetap mendukung lah ya. Maksudnya tuh orang tua pasti banyak ikut andil di sini ya. iya. Iya. Iya, terus di sini juga ada bintang narasumber kita yang lainnya, Kak Fatma. Halo Kak Fatma. Siang Kak. Halo dok, selamat siang dok. Iya, terima kasih waktunya ya Kak. Kak Fatma ini adalah Iya, dok. perawat pasien lupus ya Kak Fatma ya. Iya dok, benar dok. Iya, dan Kak Fatma ini juga salah seorang penyandang lupus juga waktu itu ya Kak, yang ikut survive juga ya. Iya dok. Iya. Iya dok. Kak Fatma, ceritakan dong di sini gimana sih merawat pasien-pasien lupus ini, terutama pada pasien-pasien yang usianya masih belum bisa lah dia merawat dirinya sendiri gitu, harus bantuan orang tua atau bantuan orang lain, itu gimana Kak? Suka dukanya itu dok, yang pertama sukanya dulu ya, bisa bertemu sama adik-adik kayak si Jelin, si Fadil, si Irma gitu kan, dari beragam suku gitu, saling kumpul dan saling menyemangati gitu dok. Kan kayak Kak Irma, kayak si Ica gitu kan, bisa dia menjadi motivasi untuk adik-adiknya yang terkena, yang baru terdiagnosa lupus gitu dok. Jadi kami selalu memberi semangat dan selalu memberi dukungan pada adik-adik yang baru terkena lupus gitu dok. Itu yang dukanya dok, kebanyakan pasien yang kami terima di ruangan kayak gitu udah terpuruk gitu dok, udah banyak dengan komplikasi, banyak dengan sudah kena organ-organ lain ya Kak? Iya, udah kena dengan organ-organ lain, iya. Karena apa? Di sini banyak sekali keluarga pasien itu belum mengenal apa itu penyakit lupus gitu dok. Dan memang mungkin di rumah sakit daerah gitu pun kayaknya belum mengerti juga itu, belum banyak yang tahu apa itu sakit lupus gitu. Jadi kebanyakan pasien yang datang itu terlambat dapat pengobatan itu, miris sekali dok. Kalau saya melihat orang adik-adik ini, apalagi nanti udah terkena ginjal, nanti udah datang babak belur gitu dok. Jadi kita maunya dari rumah sakit daerah kayak gitu seringlah mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini, sharing-sharing tentang lupus gitu kan, biar orang tuh mengenal juga gimana apa gejala dini pasien lupus gitu dok. Ya mungkin diharapkan tadi kan sudah dapat penjelasan dari Dr. Rita, mudah-mudahan masyarakat juga lebih peduli, aware ya Kak dengan gejala-gejala dari lupus ini. Iya dok. Terus Kak, kalau untuk ada nggak tips-tips untuk orang tua yang anaknya terdiagnosa lupus, itu bagaimana cara merawatnya di rumah Kak? Ini khusus untuk orang tua yang anaknya penyandang sakit lupus itu, kalau bisa orang tua itu menyajikan satu dengan pola gaya hidup yang sehat. Itu memberikan anak-anak makanan itu ibunya sendirilah yang memasak itu. Jadi jangan makan dari luar, karena kalau dari luar itu kan kita tahu banyak mengandung micin gitu kan dok. Jadi alangkah baiknya kalau orang tua itu masakan sendiri, kan itu sehat gitu. Terus kalau ada gejala yang agak memberatkan adik-adik gitu yang sudah terkena lupus, itu harus dikontrol, harus kontrol, dan tidak boleh tidak kontrol, karena anak yang penyandang lupus itu harus memang terkontrol itu tiap bulan, dan itu tidak boleh nggak dikontrol gitu dok.
Iya, benar sekali. Seperti yang sudah dipaparkan tadi sama Kak Fatma dan dia udah dijelaskan juga kepada Dokter Rita bahwa lupus ini gejalanya itu beragam, kan, tapi kita bisa tahu ada ciri khas ya Dokter Rita. Iya. Itu tadi seperti yang dokter bilang tadi, seperti butterfly, terlihat merah di bagian pipi dan hidung terutama ya dok. Ya, jadi gejala yang disampaikan oleh anak-anak lupus ini ya, orang-orang lupus ini, gejala awalnya itu nggak sama sekali nggak mengarah ke situ. Seperti tadi Fadil nyampaikan dia demam, Celin juga bilang dia demam, semutan ya. Jadi justru yang sering di demam itu sangat banyak sekali ya, sangat umum pada anak lupus ya. Jadi demam itu yang tidak terbukti ada infeksi itu sangat umum pada orang lupus. Sehingga seringnya anak-anak lupus ini datang ke rumah sakit itu keluhan utamanya demam. Sehingga sering di rumah sakit dan nilai laboratoriumnya kadang-kadang itu penilaiannya itu mirip dengan demam berdarah gitu loh ya. Mirip ya, bukan sama ya, nyaris-nyaris sama gitu kan ya. Sehingga banyak dokter yang mengira oh ini demam berdarah nih. Demam berdarah gitu. Atau ini tipus gitu loh. Jadi dianggap ini tipus awalnya. Sering tuh ada beberapa pasien kita yang sudah beberapa kali diobatin dengan tipus gitu. Tapi kok nggak sembuh-sembuh, muncul juga lagi demamnya. Nah saat sudah lama baru terfikirkan, ya jangan-jangan ini lupus gitu. Jadi ada gejala demam itu hati-hati bahwa itu adalah gejala yang paling sering timbul. Begitu ya dok ya. Nah kalau sudah terkena lupus ini dok, itu bisa sembuh dokter? Jadi pada prinsipnya kita tidak bilang dia sakit lupus, tidak ya. Ya kita bilang dia penyandang. Artinya memang dia itu sudah mempunyai menyandang lupus itu sepanjang hidupnya gitu loh. Tapi dengan catatan ya, ini kita lihat nih ada Fadil, ada si Jailin ya, dia terkontrol. Jadi sistem pertahanan tubuhnya yang tadi itu nggak paham apa yang mau diserang, apa yang mau dilindungi, nah itu yang kita kontrol, ya. Nah jadi dia bukannya sembuh, tapi terkontrol, ya. Jadi dia bukannya penyakit ya, tapi dia adalah penyandang. Jadi selamanya dia menyandang, tapi dia bisa survive, bisa kuliah. Nih Jalin mau kuliah, Fadil juga bisa sekolah setinggi maunya, ya. Bisa berkarya semaunya, bisa berprestasi semaksimalnya. Ya catatan si lupus ini harus kita kendalikan dan kita harus bersahabat memang dengan lupus ini sesuai dengan topiknya Dr. Lydia ini ya. Artinya bersahabat ya, kita tahu tuh lupus itu kalau sama sinar matahari itu musuhan loh ya. Jadi ya jangan dihindari gitu ya. Jangan terpapar langsung ya. Lifestyle, gaya hidup juga nggak boleh capek-capek sekali. Waktu istirahat, waktu tidur ya. Makan seperti Kak Fatma tadi bilang, makan ya sesuaikan dengan makanan sehat gitu. Ya. Iya dokter, terima kasih dok. Nah untuk terakhir nih dok, untuk orang tua ya dok yang anaknya sudah terdiagnosa dengan lupus, sebagai peran orang tua itu bagaimana dok? Ya karena lupus ini rata-rata terdiagnosis itu pada usia pra-remaja ya. Ya remaja awal ya atau pra-remaja seperti Jailin usia berapa SMP kelas 2, Fadil SMP kelas 2. Nah, memang lupus ini lebih banyak pada wanita ya karena ada peran hormon estrogen. Tapi laki-laki juga ada, buktinya Fadil ya. Nah, laki-laki juga ada. Nah, jadi terdiagnosis saat remaja sehingga ini perawatannya kan panjang ya. Panjang. Jadi orang tua di sini perannya sangat besar sekali ya. Pertama dalam ini usia-usia remaja gini kan lagi bandel-bandelnya nih ya. Lagi pengen coba-coba semua ya dok? Lagi bandel nggak? Merasa bandel nggak? Jailin merasa pernah bandel nggak? Ya nggak usah dijawab ya nanti ya. Jawab aja sama diri sendiri, merasa pernah bandel nggak dengan penyakit ini? Nah itu peran orang tua ya. Ya seperti sinar matahari ya, janganlah berpanas-panas main sepak bola umpamanya ya di lapangan, jangan ya, atau berenang panas-panas jangan ya, atau jangan kelelahan yang amat sangat juga nggak boleh. Nah jadi kalau ada timbul gejala sedikit ya segeralah ditemui dokternya
Apakah ini lupusnya yang timbul lagi atau masalah yang lain gitu. Dan satu lagi peran orang tua dalam masalah keteraturan pengobatan ya. Nah, keteraturan pengobatan di sini kadang-kadang kita butuh pengobatan yang agresif ya. Ya agresif artinya tuh yang harus setiap bulan harus kita beri pengobatan dengan obat-obatan kemoterapi, atau setiap hari dia mendapatkan obat-obatan yang cukup mempengaruhi, cukup mempunyai efek samping yang cukup banyak gitu ya. Nah, jadi di sini juga tenaga medisnya, si pasien itu sendiri, orang tuanya harus memahami efek sampingnya. Ya, nanti kita lihatkan nanti ya foto-fotonya bagaimana saat awal pengobatan, pengobatan itu, saat awal sakit ya, bagaimana munculnya mereka sangat awal-awal sakit, atau saat efek samping obat sudah timbul, itu sangat memberatkan. Apalagi anak remaja ya, dia menjadi minder di pergaulan, ya, dia diketawain, dia dibully sama teman-temannya. Nah, di situ perlu mental yang sangat-sangat kuat. Dan ternyata anak kita yang dua ini membuktikan. Jailin dan Fadil bisa survive ya, juga teman-teman yang lainnya juga membuktikan bahwa mental saya kuat gitu loh. Saya buktinya sekarang saya ganteng dan cantik begitu. Cantik, iya. Jadi lupus ini juga ada komunitasnya ya, Dok? Ya, kita di Medan karena banyak ya, terus di ruangan mereka tuh saling support gitu, betul kata Suster Fatma tadi ya. Di ruangan tuh mereka, apalagi Suster Fatma, sangat mensupport adik-adiknya. Mereka saling mensupport, mereka saling janjian, jam sekian kita, tanggal sekian kita kontrolnya bareng ya. Nah, kontrolnya pun mereka bareng-bareng gitu loh. Ya udahlah, kami bertiga, saya, Dr. Lili, Dr. Marani, ya mereka kita kumpulin deh di dalam satu, tadinya cuma komunitas WhatsApp group gitu ya. Nah, di situ mereka bisa ngomong, nanya apa masalahnya ya. Kadang-kadang bercanda juga ya, menghilangin stres gitu ya. Nah, lama-lama kita harapkan ke depannya komunitas ini bisa lebih memberi yang lebih banyak lagi ya, memberi lebih bagus lagi untuk adik-adik kita yang lupus ini. Iya, baik dokter, terima kasih dok atas penjelasannya yang cukup sangat-sangat membuka wawasan, menambah wawasan kita di penyakit, khususnya di bagian penyakit lupus ini ya dok. Untuk itu, tapi waktu juga harus memisahkan kita dok. Jadi kita untuk bincang-bincang di siang hari ini harus kita sudahi dulu dokter. Mungkin nanti akan ada pembahasan berikutnya yang menarik juga pasti tentunya bagi kita semua dan bisa menambah ilmu pengetahuan di kita semuanya. Terima kasih Dokter Rita untuk informasi yang sangat menambah wawasan kita ini. Kak Fatma, Jailin, Fadil, sehat-sehat selalu. Terima kasih untuk semuanya, waktunya, bincang-bincangnya hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi dengan topik-topik yang menarik lainnya. Untuk itu, ya ini akan kita, jangan lupa untuk, ini kan akan kita share di YouTube kita, channel YouTube kita. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan atau ide-ide pingin bahas apa, boleh silahkan di komen di channel YouTube ini. Untuk itu, terima kasih untuk semuanya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Jangan lupa untuk pakai masker, cuci tangan, karena kita sekarang lagi ada di zaman pandemi. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum. Dah. Waalaikumsalam. Dadah Jailin, dadah Fadil. Terima kasih, Jailin.